Selamat datang di kanal Air. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggambar atau membuat sketsa sebuah part atau bagian dari beberapa bagian yang akan menyusun atau membentuk game controller atau joystick yang sering kita jumpai ya. Kalau saya seringnya itu menyebutnya cuma stick PS gitu. Mula-mula kita akan membentuk dasar atau main shape, kemudian kita akan membaginya menjadi dua bagian dan kita akan mengembangkan dua bagian itu lalu tinggal menambahkan PCB. Jadi mari kita mulai dengan part baru atau bagian baru. Pertama kita hanya akan memodelkan separuh atau setengah dari bentuk stick atau controller itu. Kemudian kita akan melakukan mirroring atau mencerminkannya ke sisi lainnya karena simetris ya. Mari kita mulai dengan membuat sketch atau sketsa melalui pilihan top plane, bidang gambar dari atas, dan menggunakan center rectangle, dan menggambarnya di sekitar daerah sini ya. Kira-kira begitu. Jadi bukan tepat pada origin, tapi secara horizontal sejajar dengan origin ya. Lalu kemudian garis kanan sisi ini dipasang atau ditempatkan pada originnya ya, tepat di origin. Jadi coincident dengan origin. Dan kemudian atur dimensi atau ukurannya menjadi 60 x 60 mm. Itu seharusnya kira-kira udah sesuai ya kalau dilihat untuk sketsa yang kita buat. Dan sekarang kita dapat melakukan extrude boss base atau ekstrusi bidang dengan letak atau tumpuan pada midplane atau tengah. Lalu untuk tebalnya sekitar 40 mm. Lalu tekan OK. Jadi barusan kita membuat sebuah blok yang akan dijadikan pusat game controller, dan seluruh bagian bentuknya akan menjadi lebih jelas saat kita melihat keberlanjutan video ini dan berikutnya ya. Sekarang mari kita ubah namanya menjadi center block. Lalu kemudian kita simpan part ini dengan nama file game controller 2022. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat loft atau apa ya bahasa Indonesianya itu lorong di sisi kiri untuk pegangan atau handle joysticknya. Dan dalam membuatnya kita akan menggunakan 3 profil. Yang pertama saya akan mulai dari bagian belakang persegi panjang ini ya. Kita pilih sisi atau permukaan bagian belakang ini dan mari kita membuat sketch di situ. Lalu kita coba untuk normal tuh. Jadi kita ingin originnya berada di sisi kanan dari sketch kita, dari model center block yang kita buat ini. Kemudian kita akan memilih tool ellipse dan kita akan menggambar profil pertama menggunakan ellipse tersebut di sekitar sini ya, di luar center block, dan kita usahakan untuk tidak menimbulkan automatic relation ya, atau hubungan otomatis. Pertama mari tambahkan center line di sepanjang sumbu yang panjang atau axis ini ya. Ini yang akan membantu kita untuk menyejajarkan ellipse. Jadi sumbu atau axis yang panjang ini panjangnya 60 mm dan pastikan kita mendapatkan panjang penuh bukan jarak horizontal ya. Kemudian sumbu yang lebih pendek ini ukurannya 45 mm. Dan kemudian garis tengah atau center line yang kita tambahkan ini 20 derajat dari horizontal ya. Jadi klik pada garis tersebut, lalu klik juga pada garis bagian bawah center block, lalu buat sudutnya menjadi 20 derajat. Jadi kita telah menambahkan beberapa dimensi ya, namun part yang kita buat masih belum fix pada tempatnya. Untuk mengunci di posisinya kita akan menambahkan atau menempelkannya ke center block. Jadi pertama kita klik sudut atau bagian pojok kiri dari atas center block ini, dan kemudian saya juga akan memilih bagian atas dari ellipse, lalu kita buat menjadi coincident. Selanjutnya kita juga akan memilih sudut kiri bawah, sisi ellipse bagian bawah ya. Lalu kita lakukan hal yang sama dan seharusnya sudah membuatnya menjadi fix di tempatnya ya. Jadi sekarang kita telah memiliki profil dalam menyusun loft, sehingga sekarang kita dapat keluar dari sketch ini. Profil berikutnya juga sama berbentuk ellipse yang akan berada di permukaan depan di sini ya. Dan untuk yang ellipse ini kita juga akan menambahkan center line di tengah juga. Dan kemudian mari kita atur beberapa dimensi ellipse-nya. Jadi yang tengah ini kita akan buat panjangnya menjadi 85 mm. Lagi-lagi pastikan kita mendapatkan panjang yang penuh ya dari center line, bukan panjang horizontal. Jadi jika kita tidak sengaja mengambil panjang yang horizontal, kita hapus saja dan tambahkan dimensi panjang yang benar. Jadi panjangnya seharusnya 85. Lalu kemudian sudut dari center line itu kita buat menjadi 35 derajat dari horizontal. Lalu kita juga akan menguncinya atau membuat fix di tempatnya dengan cara yang sama. Jadi kita akan memilih pojok kiri atas itu. Kita mungkin perlu memperbesarnya, zoom in, sehingga kita mudah meraih titik pojok itu. Lalu kita juga akan memilih garis atas yang baru ini. Kemudian kita membuatnya menjadi coincident juga. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap bagian bawah ellipse dan center block ini.
Sekali lagi, kita juga mungkin perlu untuk memperbesar atau zoom in. Pilih sudut bawah center block itu, lalu pilih juga di suatu garis perimeter elips bagian bawah, dan buat itu menjadi coincident. Jadi sekarang gambar elips ini masih belum sepenuhnya fix ya, karena kita belum menetapkan panjang dari sumbu pendek itu. Jadi apa yang akan dilakukan? Kita tarik saja titik yang atas ini, titik diameter kecil yang atas ini, kemudian seret ke bawah, lalu tautkan ke elips yang awal tadi. Dan kita harus mendapatkan simbol coincident-nya itu ya. Dan ketika kita melepaskan elips yang baru ini, seharusnya sudah fix ya ukurannya, sehingga kita bisa keluar dari sketch ini. Lalu sekarang kita memiliki dua profil. Kita punya dua elips yang ukuran keduanya sudah fix ya. Jadi sekarang kita hanya perlu menambahkan profil ketiga atau yang terakhir. Dan untuk membuatnya kita perlu menambahkan new plane-nya atau plane baru, bidang baru. Jadi kita akan memilih bagian depan blok utama itu, lalu pilih ke features, reference geometry, new plane. Dan yang perlu kita lakukan adalah mengubah jaraknya hingga 70 mm. Jadi kita akan menambahkan bidang baru atau new plane yang sejajar terhadap permukaan depan yang kita pilih. Lalu mari kita membuat sketch pada plane itu. Lalu kita coba normal to. Kita akan menggambar profil terakhir juga menggunakan ellipse ya. Kita akan menggambar di sekitar sini. Untuk yang ini kita tidak memerlukan center line ya, sehingga mari kita atur sumbu yang panjang tengah ini menjadi 50 mm. Dan kemudian untuk menguncinya, pertama mari kita ambil titik kanan ini, lalu kita tarik ke sekitar garis elips yang kedua ini. Jadi kira-kira di sekitar sini sudah cukup bagus untuk saat ini. Lalu kemudian mari kita ambil titik yang atas ini, titik atas dari sumbu yang pendek ya. Mari kita tarik sehingga berada di atas garis elips kedua itu ya, kira-kira seperti ini. Lalu mari kita lakukan hal yang sama terhadap titik sumbu yang pendek yang berada di bawah, namun belum sepenuhnya fix. Jadi mari seret ini ke kanan, lalu atur titik itu atau tempelkan tepat di titik tengah center line elips yang kedua ya. Dan ketika kita sudah menautkannya tepat di sumbu center line elips kedua yang panjang itu, maka seharusnya elips atau profil ketiga kita ini sudah fix pada tempat. Jika sudah, kita bisa exit atau keluar dari sketch ini. Dan sekarang kita telah memiliki 3 profil yang kita butuhkan untuk membuat loft. Untuk membuat loft, kita bisa masuk ke feature lofted boss base, lalu tinggal pilih profilnya. Jadi ingat, coba untuk memilih titik yang sama pada setiap profil ya. Jadi semisal saya akan memilih titik sisi kiri ini pada setiap elips, sehingga kita bisa mendapatkan preview seperti ini. Lalu mari kita klik OK. Dan kemudian kita telah mendapatkan bentuk dasar atau basic dari hand grip atau pegangan controller. Dan kita bisa memberikan nama sesuai seperti bentuknya, yaitu hand grip shape, lalu save partnya. Dan kita mungkin bisa melihatnya, ini hanya setengah atau separuh dari pegangan stick ya, atau setengah dari controller. Jadi ini adalah bagian di mana tangan kiri kita memegang controller. Dan kita akan coba untuk mencerminkan atau mirror semua bagian ini ke sisi yang lainnya. Sisi untuk menambahkan bagian lain untuk tangan kanan kita. Untuk rekapitulasinya, kita memulainya dengan membuat part baru, lalu kita hanya menggambar center rectangle. Kemudian kita mengekstrusinya menggunakan mid plane untuk membuat center block dari joystick yang akan kita buat. Lalu kemudian kita menggambar profil untuk menyusun loft. Semuanya ada 3 profil untuk menyusunnya. Satu berada di sisi belakang blok, satu lagi di depan, dan satu lagi berada di plane baru yang ditempatkan di depan profil yang kedua tadi. Dan kemudian kita gabungkan 3 profil semua tadi menggunakan loft boss base. Untuk video berikutnya kita akan melanjutkan dengan menambahkan beberapa guide curves atau beberapa kurva panduan serta sejumlah fillet untuk membuat bentuknya sedikit lebih baik. Lalu kita akan coba untuk mencerminkannya terhadap sisi yang lain. Terima kasih, semoga bisa sedikit membantu dan bermanfaat.